Pemirsa, paham nasionalisme atau kebangsaan adalah situasi kejiwaan ketika kesetiaan seseorang secara total diabadikan langsung pada negara atas nama sebuah bangsa. Paham nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkraman kolonial. Nasionalisme adalah sikap politik dan sikap sosial suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya, wilayah, tujuan, dan cita-cita. Pada perkembangannya, nasionalisme memunculkan identitas nasional. Pemirsa, hal ini menjadi latar belakang dari dialog kebangsaan yang diselenggarakan bersama dengan Rapat Kerja Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia dengan tema Menilik Paham Kebangsaan dan Keberpihakan pada Rakyat Miskin. Acara ini berlangsung di Kagungan Dalam Pagelaran Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan narasumber adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ketua Dewan Pembina DPN Peradi Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM, Ketua Umum DPN Peradi Dr. Fauzi Y. Hasibuan SHMH, dan Ketua Ombudsman RI Amzulia Rifai. Dan moderator adalah Dr. Anton Raharusun SHMH. Pemirsa, kita akan menyimak dialognya berikut ini. Baik, kita akan mulai yang mulia Pak Sultan. Kita lihat bahwa kompleksitas permasalahan bangsa saat ini sangatlah kompleks. Dan tentu ini menjadi perhatian dari berbagai pihak di dalam menata bangsa ini. Kira-kira apa pandangan Bapak mengenai paham kebangsaan? Apakah memang masih perlu untuk kita dialogkan dalam konteks kebangsaan saat ini? Silakan Pak. Kalau kita punya rasa kebangsaan, itu karena kita punya kesadaran sebagai bagian dari anak bangsa. Ya. Dari kita berbangsa bernegara itu akhirnya tumbuh rasa kebangsaan. Dari rasa kebangsaan itu akan tumbuh wawasan kebangsaan dengan korelasi tumbuhnya rasa bangga sebagai anak bangsa, akhirnya bicara nasionalisme, Bapak. Ya. Tapi memang itu akan fluktuatif karena ada masyarakat yang tumbuh paham tapi mati, ada generasi muda yang lahir. Jadi itu memang selalu fluktuatif. Yang penting adalah bagaimana semua pihak anak bangsa ini, tidak hanya pemerintah, punya isu-isu kebangsaan, isu-isu nasionalisme ini jadi sesuatu yang sangat penting, yang harus ditumbuhkan terus-menerus gitu. Kenapa ini diperlukan tumbuh terus-menerus? Karena kita ini sepakat dari awal, ya, dari proklamasi 17 Agustus, dari yang berbeda-beda itu menyatakan diri satu. Jadi kita punya kesadaran sepenuhnya bahwa dari yang berbeda-beda tapi punya keinginan satu sebagai bangsa dan bernegara yang namanya Indonesia. Jadi kalau dikatakan rentan ya rentan, tapi kita harus mengatakan bahwa yang berbeda-beda itu jangan dikatakan justru menghambat kita bersatu, tapi bagaimana dengan keanekaragaman itu menjadi alat pemersatu. Inilah Indonesia gitu. Kita kurang beruntung 32 tahun itu masa pemerintahan kontinental, bukan maritim. Tapi kalau dari awal kita dari yang berbeda-beda itu mengakui yang satu itu, yang satu mengakui yang bineka itu, sebetulnya dengan konsep bahari maritim itu nggak ada minoritas mayoritas. Yang mayoritas punya hak yang sama dengan yang minoritas karena dilindungi konstitusi, memberikan kontribusi untuk bangsa negara ini. Makanya saya selalu mengatakan pada mahasiswa di Jogja, kamu orang Papua, jadilah orang Papua yang baik di Jogja, bukan jadi orang Jawa. Perkara kamu bisa bahasa Jawa karena sekolah di Jogja, jadilah orang Papua yang baik, yang Batak jadilah orang Batak yang baik. Begitu sekolah di Jogja jangan jadi orang Jawa, kamu salah. Kan gitu, Bapak. Nah. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi, ya memang kebinekaan itu yang sudah diciptakan dengan identitas keetnikan itu, pertahankan.
Karena itu dijamin konstitusi dan itulah diakui. Oke, baik, Sri Sultan. Tadi persoalan soal mayoritas minoritas ini kan seolah-olah terlihat bahwa ada dikotomi yang sebetulnya sudah selesai ketika para founding father itu menggerakkan kemerdekaan. Tetapi mengapa sampai saat ini persoalan-persoalan soal mayoritas minoritas itu masih dipertentangkan dalam konteks kebangsaan kita? Ini gimana dalam konteks kebangsaan kita, Pak? Karena kita ini tidak konsisten, Bapak. Para etnik, ya, di provinsi-provinsi yang sekarang etnik-etnik ini menjadi bagian dari bangsa, itu punya identitas, minimal 6 identitas. Keyakinan agama, bahasa lokal, cara berpakaian lokal, makanan lokal, tradisi, dan filosofi. Oh, pakaian begini, oh itu orang Minang. Oh, pakaian begini, ini orang Sunda. Pakaian, kan begitu, Bapak. Ya, ini sudah dibangun oleh para founding fathers-nya sudah ribuan tahun sebelum Republik itu merdeka, Bapak. Itu yang bersatu dan diakui oleh konstitusi dari yang berbeda itu. Tapi begitu pemerintahan Orde Baru 32 tahun, kan bicara kontinental bukan maritim. Tapi kemudian ada persoalan-persoalan intoleran yang memang ini tidak boleh ditoleransikan untuk bagaimana memperkuat yang namanya paham kebangsaan itu. Gimana Jogja ini dalam konteks itu seolah-olah Jogja ini sudah tidak aman lagi bagi kelompok orang, padahal Pak Sri Sultan mengatakan silakan semua orang datang ke sini dan bersekolah bagaimana membangun Jogja ini sebagai miniatur Indonesia. Silakan Sri Sultan. Saya punya prinsip begini, Bapak. Jogja ini bergabung dengan Republik itu sudah final, Bapak. Saya selama jadi gubernur tidak akan mentoleransi adanya separatis di Yogyakarta dengan alasan demokratisasi. Ya, saya punya prinsip karena negara Republik ini negara maritim, ya, dengan multi etnik, multi agama, ya. Demokrasi itu pilihan kita sebagai alat untuk berjuang, ya, untuk Republik ini maju, rakyatnya sejahtera, punya daya saing, ya, rakyat yang menentukan arah untuk masa depannya. Ya. Kalau menyinggung nasionalisme, demokrasi itu harus berhenti. Ini prinsip saya. Kalau dengan alasan demokratisasi menerjang nasionalisme, provinsi di Republik ini akan merdeka sendiri-sendiri. Apa itu yang ingin dicapai? Kan gitu. Bagi saya itu prinsip. Ya kan? Demonstrasi silakan, tapi begitu ngomong separatis, no. Ya kan? Kan gitu, Bapak. Ya kan? Loh, saya terus terang ya, Bapak. Saya bukan orang asing untuk masyarakat saya, ya kan? Orang-orang yang sering begitu, wong saya juga kenal kok. Memang saya harus kenal dengan orang-orang seperti itu. Ya saya ajak dialog, Bapak. Gitu loh. Tadi untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa itu kan bagaimana memperkokoh rasa kebangsaan dan nasionalisme, terutama bagaimana menyatukan kelompok-kelompok primordial ini ke dalam ikatan kebangsaan yang kokoh. Nah, apakah memang perlu semacam ada program-program integrasi kebangsaan di dalam menata persoalan-persoalan yang tadi dijelaskan oleh Yang Mulia? Silakan. Jadi kami ini ya sebetulnya setiap 6 bulan di tempat ini kami menyelenggarakan yang namanya Selendang Sutra, Bapak. Selendang Sutra itu teman-teman mahasiswa dari provinsi-provinsi itu, baik yang kos maupun berada di asrama, itu pentas di tempat ini bergantian. Dengan harapan apa? Tidak hanya sekedar saya kenal kebetulan dia orang Batak, dia orang Minang, tapi bisa terjadi dialog budaya gitu. Di tempat inilah sebetulnya dialog budaya, transformasi budaya, akulturasi budaya itu akan terjadi untuk keindonesiaannya gitu loh. Ya kan? Jadi bisa menghargai tradisinya, bisa menghargai agamanya, bisa menghargai yang lain, tidak merasa unggul sendiri
Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika ini salah satu aktivitas, ya, kami dorong asrama pun di lobi ini juga ada museum dari provinsi yang bersangkutan, terjadi dialog. Itu harapan saya, yang tidak terbina di asalnya, dia di sini terbina keindonesiaannya, kan gitu. Baik, mari kita berikan aplaus untuk Sri Sultan. Indonesia adalah bangsa maritim, yang artinya lautan yang menyatukan pulau-pulau menjadi satu bangsa Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia adalah perbedaan. Multi etnik dan multi agama menjadikan demokrasi sebagai alat untuk berjuang memajukan bangsa Indonesia. Pemirsa, saat lagi kami akan kembali dengan pemaparan dari Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM.